Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada pelajaran yang telah lalu, yaitu mengenai 16 tenses bahasa Inggris. Nah, maka sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda-Anda sekalian bagaimana caranya membuat passive passive voice. Maka di sini kita akan memberi judul Making Passive Voice of the 16 English tenses. Nah, berarti kita akan membuat passive voice atau kalimat pasif menggunakan 16 tenses bahasa Inggris. Jadi, 16 tenses bahasa Inggris ini akan kita buat menjadi versi pasifnya. Jadi, semuanya bisa dibuat pasif. Asalkan yang perlu kita catat di bagian passive voice bahwa passive voice itu syaratnya dia adalah harus ada ini, harus memiliki objek. Nah, atau kalau di bahasa Inggrisnya ini must have an object. Nah, harus ada objek. Contohnya misalkan yang ada objeknya itu adalah saya makan pisang. Nah, berarti kan ada objeknya yang dimakan yaitu pisang. Nah, kalau mungkin dibalik menjadi saya dimakan pisang, seperti itu. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi pisang dimakan oleh saya. Nah, kalau kalimat yang tidak memiliki objek seperti I sleep ini tidak bisa dijadikan menjadi pasif. Yang bisa dijadikan pasif adalah kalimat yang memiliki objek. Misalkan I eat banana. Nah, eat banana berarti ada objeknya yaitu banana. Maka kalimat I eat banana ini bisa dijadikan menjadi pasif. Dan perlu diingat lagi bahwa yang namanya pasif itu ada kombinasinya yang selalu harus dijadikan patokan bahwa pasif itu kombinasinya adalah satu ada be dan diikuti oleh verb 3. Nah, ini nama Indonesianya verb 3 ini. Nama Inggrisnya adalah past participle. Seperti ini. Nah, past participle atau verb 3 berarti ciri khas dari pasif adalah ada be dan juga ada past participle. Maka kita akan membuat kalimat pasif dari kata I write a book, yaitu yang dari simple present. Maka di sini dia akan berubah menjadi objeknya ini a book akan kita pindah sebagai subjek di depan, berarti menjadi a book. Nah, to be-nya a book adalah di sini is. Kenapa kok is? Karena a book itu adalah pihak ketiga, benda ketiga yang kita bicarakan dan dia itu tunggal karena a. Maka dia akan menjadi a book is written. Nah, ini ada to be-nya, be dan ada verb past participle atau verb 3 yaitu written. Nah, ini a book is written. Sebuah buku ditulis. Kalau ini kan saya menulis sebuah buku. Kalau ini sebuah buku ditulis. Nah, pelakunya boleh ditambahkan di belakang menggunakan by me. Misalkan ini. A book is written by me. Sebuah buku is written ditulis oleh saya. Nah, by me ini boleh dimunculkan, boleh tidak. Tapi dalam kali ini akan saya munculkan. A book is written by me. Nah, misalkan ini ya, ternyata bukunya itu bukan satu tapi dua. Misalkan I write two books. Nah, maka di sini akan menjadi two books. Nah, karena ini jamak, maka to be-nya tidak menggunakan is lagi, tapi menggunakan bentuk yang jamak, yaitu apa? Written by me. Nah, seperti ini contohnya. Oke, jadi kenapa kok ini pakai satu?
ini bentuk pertama is karena di sini kata kerjanya write ini adalah bentuk pertama, maka di sini to be-nya juga bentuk pertama. Nah, karena ini subjeknya a book itu tunggal, maka di sini kita tidak menggunakan am atau yang lainnya, tapi kita menggunakan yang is karena tunggal. Benda ketiga tunggal, pihak ketiga. Nah, karena seperti ini misalkan I write 2 books, ada 2. Nah, maka 2 books ini kan jamak, lebih dari 1. Maka di sini to be-nya kita tidak pakai is lagi, tapi pakai are dan diikuti verb 3, written. Berarti 2 buku ditulis oleh saya. Nah, seperti itu. Oke, saya kira itu bisa dipahami. Dan berikutnya yang present continuous. Perlu diingat bahwa continuous di sini ada unsur verb ing-nya. Nah, seperti ini. I am writing a book. Saya sedang menulis buku. Nah, kalau dipasifkan, kira-kira bahasa Indonesianya adalah sebuah buku sedang ditulis oleh saya. Nah, sebuah buku sedang ditulis oleh saya. Berarti a book. Kemudian ada kata to be-nya is. Nah, untuk mengindikasikan bahwa ini adalah continuous, maka kita tambahi being. Nah, kemudian baru masukkan verb 3-nya. Written by me. A book is being written by me. Sebuah buku, nah, is being written, sedang ditulis. Berarti untuk mewakili kata sedangnya atau menggantikan verb ing-nya ini, kita gantikan menjadi being. Sementara kata kerjanya writing pun sendiri yang berasal dari kata write itu diubah menjadi bentuk ketiganya, yaitu written. Maka a book is being written by me. Nah, berarti nanti kalau pasif berarti ada to be, kemudian ada being dan verb 3. Ini kalau continuous. Oke. Nah, sama juga misalkan kalau objeknya 2, misalkan I am writing 2 books, maka di sini 2 books karena ini jamak maka are, bukan is lagi. 2 books are being written by me. Nah, seperti itu. Oke, saya kira itu mudah untuk dipahami. Berikutnya kita langsung melaju ke yang ketiga, present perfect. Nah, present perfect ini contohnya adalah I have written a book. Nah, unsur present adalah bentuk pertama, perfect adalah ada kata have dan verb 3. Maka di sini kalimatnya adalah, sebentar saya terjemahkan dulu ke Indonesia. Ini, saya sudah menulis buku. Berarti kalau diterjemahkan ke pasif menjadi sebuah buku sudah ditulis oleh saya. Sudah ditulis oleh saya. Berarti a book. Nah, a book kita tidak pakai have lagi. Kenapa? Karena a book ini adalah tunggal, maka di sini kita ganti menjadi has. Nah, a book has been written by me. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok pakai been? Padahal di sini tidak ada been. Syarat dari pasif adalah ada kombinasi dari be dan verb 3. Sementara to be-nya a book sebenarnya kan is. Nah, is seperti ini. Tetapi karena ada syarat bahwa yang muncul setelah have itu kata kerjanya adalah, kalau kata kerja muncul setelah have maka dia harus berubah bentuk ketiga. Nah, maka dari itu be-nya ini juga harus kita ubah menjadi bentuk ketiga karena dia hadir setelah has atau setelah have, sama variannya. Nah, maka di sini is harus diubah ke bentuk ketiga. Apa bentuk ketiganya? Yaitu been. Makanya di sini kalimatnya menjadi a book, sebuah buku, has been written. Telah been written, ditulis. Nah, seperti itu. Oleh siapa? By me. Oke, sekarang saya tunjukkan yang nomor 4, yaitu present perfect continuous. I have been writing a book. Nah, saya berikan contoh yang lain dulu, yang nomor 3 sebelum ke sana. Misalkan bukunya ada 2, berarti I have written two books. Nah, berarti
menjadi two books. Nah, karena two books ini adalah jamak, tidak seperti a book. Kalau a book kan tunggal, satu saja. Two books, bukunya ada dua, lebih dari satu. Maka di sini tidak pakai has lagi, tapi pakai have. Itu have been written by me. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Mari kita lanjut ke yang nomor 4. Present perfect continuous. Nah, I have been writing a book for 2 hours. Nah, maka di sini terjemahnya adalah buku. Nah, kalau ini kan saya sedang menulis buku selama 2 jam. Nah, maka selama 2 jam ini bukunya sedang ditulis. Nah, maka jadi a book has been, karena ini ada indikasi verb ing sama dengan yang tadi. Kalau yang di atas tadi kan kita menggunakan being. Ini is being written. Sama karena ini juga ada unsur verb ing-nya, writing ada unsur continuous-nya, maka kita juga harus menggunakan being. Nah, being written by me. Oke, a book has been being written by me. Sebuah buku sedang ditulis oleh saya selama for 2 hours, selama 2 jam. Nah, oke. Saya kira itu bisa digunakan sebagai bekal untuk memahami yang berikutnya. Kalau ini pas, maka gampang. Sama, karena ini pas, maka kata kerjanya jadi pas juga. Kalau tadi adalah a book is, karena kata kerjanya adalah write di sini, maka karena kata kerjanya di sini wrote, yaitu bentuk kedua, maka to be-nya juga bentuk kedua, bukan is lagi, tapi was. A book was written by me. Oke, seperti ini. Book was written by me. Nah, sekarang yang kalau past continuous, I was writing a book, sama juga. Jadi, a book was, nah karena ini ada continuous atau verb ing, maka di sini ada being. A book was being written by me. Oke. Mari kita lanjutkan ke yang lainnya. Saya kira nanti ini akan lebih mudah. I had written a book. Maka di sini a book had been written by me. Kenapa kok had? Karena have-nya di sini adalah bentuk kedua pas, makanya tidak lagi menggunakan have written, tapi menggunakan had written. Had been written by me. Yang continuous bagaimana? Yang perlu diingat bahwa ini ada past, berarti pakai had, perfect, berarti ada bentuk ketiganya, dan ada continuous, ada unsur be sama verb ing-nya. Dan perlu diingat kalau kita membuat continuous, membuat bentuk pasif dari continuous, maka di situ akan ada penambahan being. Ini akan menjadi a book had been being written by me. Oke, sip, bagus. Nah, sekarang yang future. Bagaimana dengan yang future? Sama juga. Will write a book. Maka di sini akan menjadi bagaimana? A book. Nah, kita sisipkan will-nya karena ini ada future. Will be written by me. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kok pakai be, nggak pakai is? Padahal to be-nya a book adalah is. Awalnya memang seperti ini. A book will is written by me. Tapi tidakkah Anda melihat beberapa keganjalan? Will is. Nah, itu kenapa? Karena will adalah model. Sedangkan aturannya, kalau ada kata kerja yang hadir setelah will, maka kata kerja tersebut harus diubah menjadi ke bentuk yang aslinya. Apa bentuk asli dari is? Yaitu be. Maka kita taruh di sini. Kalimatnya menjadi a book will be written by me. Sebuah buku akan ditulis oleh saya. Nah, saya akan menulis sebuah buku. Maka sebuah buku akan ditulis oleh saya. Oke. Nah, berikutnya sekarang yang
future continuous. Yang perlu diingat-ingat lagi, continuous ada penambahan being. Maka di sini menjadi a book will be being written by me. Oke, a book will be being written by me. Nah, berikutnya juga yang sama, yaitu future perfect. I will have written a book. Nah, di sini juga menjadi a book will have been written by me. Oke. Silakan Anda membandingkan. Kemudian yang future perfect continuous, I will have been writing a book. Ini akan menjadi a book will have been being written by me. Oke. Nah, sedangkan bagaimana dengan yang past future? Past future ini sama saja dengan yang future, cuma bedanya adalah kalau yang di future kita menggunakan will, kalau yang di past future kita menggunakan would. Maka akan kita ubah menjadi I would write a book. Berarti a book would be written by me. Oke. Nah, sedangkan yang ini, yang continuous, sama juga. I would be writing a book. Berarti a book would be being, karena ini ada unsur continuousnya, pakai being, written by me. Oke. Nah, berikutnya yang past future perfect. Kita buat lagi. Berarti I would have written a book. Jadi a book would have been written by me. Nah, berikutnya yang nomor 16, yang paling akhir. Nah, akhirnya I would have been writing a book. Maka di sini akan berubah menjadi a book would have been being written by me. Oke, nah, mudah ya. Saya kira ini sangat memudahkan Anda bagaimana ini adalah basic dari passive voice. Karena dengan 16 tenses ini diharapkan Anda bisa memahami banyak variasi yang lain yang Anda temukan di bacaan-bacaan. Anda bisa membuat semua kalimat menjadi pasif asalkan syaratnya memiliki objek. Anda bisa membuatnya entah itu kalimat menggunakan tense yang mana, past future perfect, ataukah yang future, ataukah yang simple future, atau present continuous, apapun tensesnya bisa dibuat menjadi pasif. Tapi syaratnya harus ada objeknya. Nah, seperti itu. Terima kasih, saya kira ini bisa dipahami dengan mudah. Atau mungkin perlu contoh yang contoh langsung penggunaannya di dalam sebuah paragraf. Mungkin kita cari tahu di beberapa bacaan gitu ya. Coba saya misalkan begini. Komputer guru-guru memindahkan atau orang-orang memindahkan jangan orang-orang apa ya? Siswa-siswa memindahkan beberapa komputer di lab. Nah, berarti gini bahasa Inggrisnya, the students move, berarti sudah terjadi, moved, sudah memindahkan. The student move some computers in the lab. Nah, maka ini kan ada subjeknya students, kemudian melakukan pekerjaan yang aktif yaitu memindahkan, kemudian ada yang dipindahkan yaitu objeknya apa? Some computers. Maka di sini kita akan ubah menjadi pasif. Objeknya adalah some computers. Maka some computers, objeknya kita ubah menjadi subjek di depan. Yaitu some computers. Nah, karena some computers ini lebih dari satu, ya kan ada esa indikasinya jamak, maka kata to be-nya adalah pakai are. Nah, ini juga hati-hati tidak pakai are. Kenapa? Karena di sini menggunakan bentuk kedua id, maka di sini kita harus menggunakan bentuk keduanya are. Apa itu? Were. Maka some computers were moved. Were moved. Ini bentuk ketiga dari move, yaitu moved.
Move bentuk pertama, moved. Pakai id bentuk kedua, bentuk ketiga juga sama. Ketiganya juga sama, moved. Berarti some computers were moved by the students. Oke. Oh ya, ada yang kurang ini. Komputer some computers in the lab. In the lab berarti beberapa komputer yang ada di laboratorium were moved by the students. Nah, seperti itu. Oke, silakan Anda mempelajari lebih jauh dan mengeksplor, memulai melatih, membuat pasif dari semua kalimat yang Anda temui di mana saja, yang itu juga memiliki objek. Oke, selamat belajar. Simak terus video-video pembelajaran bahasa Inggris terbaru, khususnya di grammar atau apapun yang lainnya, di channel Alif Faizal Muhammad. Oke, Anda bisa mengunjungi blog saya yang saya taruh di paling bawah di sini. Blog saya adalah aliffaizalmuhammad.wordpress.com. Oke, silakan mengunjunginya. Di situ Anda bisa belajar banyak hal, mulai dari musik dan banyak sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.